Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bintang Rehan dengan NIM 2202311008 dari kelas M Perawatan 4C. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pentingnya infeksi berkala pada POMSA submersible. Oke. Untuk isi presentasi kali ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, prinsip kerja pompa submersible, infeksi berkala pompa submersible secara efektif, kesimpulan dan juga penutup. Oke. Untuk latar belakang, jadi pompa submersible adalah jenis pompa yang berbeda pada pompa konvensional yang pada umumnya gitu. Eh, yang pada umumnya itu berada di permukaan air, sedangkan pompa submersible ini dirancang khusus digunakan di bawah permukaan air. Jadi dia terendam seperti ada di kolam, reservoir, bahkan bisa juga di air laut. Maka pompa submersible ini terbuat juga dari material yang bagus, yaitu tahan terhadap korosi. Begitu juga dengan desainnya yang memungkinkan operasi itu dengan efisien di bawah air tanpa risiko masalah pada bagian motor atau komponen elektrikal akibat terendam. Untuk inspeksi berkala pada pompa submersible adalah investasi yang hemat biaya dalam mencegah kerusakan, memperpanjang umur pompa, dan juga meningkatkan efisiensi. Ya, di sini ada rumusan masalah yaitu apa pengertian pompa submersible, apa saja prosedur infeksi umum, dan juga ada bagaimana cara memastikan infeksi berkala pompa submersible dilakukan secara efektif. Untuk tujuan eh, menjelaskan pentingnya infeksi berkala pompa submersible, mengulas prosedur infeksi umum untuk pompa submersible, membahas manfaat yang dapat diperoleh dari infeksi berkala, dan juga memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan infeksi berkala yang efektif. Oke, manfaat itu menghemat biaya dengan mencegah kerusakan yang tidak terduga, meningkatkan keselamatan dengan memastikan pompa beroperasi dengan aman, ada memperpanjang umur pompa sehingga menghemat biaya, terus juga ada meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan pompa beroperasi pada performansi yang optimal. Oke, untuk pengertian pompa submersible, eh, submersible pump itu disebut juga dengan electric submersible pump atau ESP. Itu adalah pompa yang dioperasikan di dalam air dan akan mengalami kerusakan jika dioperasikan dalam keadaan yang tidak dapat air terus-menerus gitu. Maksudnya eh, itu dia nggak bisa di atas permukaan air, itu harus di bawah permukaan air, terus juga harus terendam syaratnya itu. Jadi karena itu pompa ini memiliki syarat mempunyai tinggi minimal air yang dapat dipompa dan harus dipenuhi. Itu ketiga bekerja agar lifetime pompanya itu berjalan dengan lama. Jadi jenis ini bertipe pompa sentrifugal, di mana sentrifugal itu prinsip kerjanya mengubah energi kinetis atau kecepatan cair menjadi energi potensial yang dinamis melalui suatu impeller yang berputar dalam casing. Oke, untuk prinsip kerja submersible pump itu adalah bekerja dengan mendorong air ke permukaan. Jadi kembalikan dari prinsip kerja jet pump yang biasanya, yang itu menyedot air itu dari bawah ke atas. Ini sebaliknya dia jadi dia menyemburkan gitu. Apa maksudnya mendorong air dari bawah itu ke atas. Itu biasanya untuk drainage yang ada di industri, pengolahan air limbah dan juga memompa lumpur itu juga bisa. Oke, untuk prosedur infeksi pompa submersible. Jadi prosedur infeksi umum pompa submersible umumnya terdiri dari beberapa tahap berikut, yaitu ada persiapan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kelistrikan, pemeriksaan performa, dan juga dokumentasi dan tindak lanjut. Jadi di persiapan ini itu mempersiapkan kondisi keselamatan kesehatan kerjanya. Infeksi umum mencakup pemeriksaan seperti kondisi keselamatan dan kesehatan kerja.
Jadi untuk melindungi K3 dan juga itu ada persiapan untuk membaca manual instruksi pada pompa submersible tersebut. Untuk pemeriksaan fisik ada pemeriksaan seperti badan pompa, kabel dan juga motor tentunya. Itu juga ada pemeriksaan kebocoran dan memeriksa kondisi impeller yang itu berada di dalam casing. Untuk pemeriksaan kelistrikan, itu biasanya memeriksa tegangan dan juga arus listrik pada pompa submersible dan juga memeriksa resistensi isolasi motor pompa submersible dan memeriksa kondisi kabel dan konektor tentunya. Jadi untuk selanjutnya pemeriksaan performa. Di sini pemeriksaan itu memeriksa debit air yang dihasilkan oleh pompa submersible, memeriksa tekanan air yang dihasilkan oleh submersible seperti tekanan dorongnya itu dan juga memastikan efisiensi energi pompa submersible. Selanjutnya langkahnya dokumentasi dan tindak lanjut. Jadi dokumentasi dengan mencatat temuan inspeksi dalam formulir inspeksi dan juga itu menganalisis temuan inspeksi dan mencatat itu apa tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan dan serta melakukan tindakan setelah ada dokumentasi, itu tindakan lanjut. Jadi prosedur inspeksi umum harus dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh tim inspeksi yang terlatih dan berpengalaman karena berbahaya gitu. Jadi itu berbeda pada jet pump yang pada umumnya. Jadi hasil dari inspeksi harus diberikan dan dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan sesuai dengan laporan inspeksi. Selanjutnya inspeksi berkala pompa submersible secara efektif. Efektivitas dalam konteks ini inspeksi berkala yang merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan inspeksi dengan hasil yang optimal, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan dan kinerjanya. Selanjutnya inspeksi berkala pompa submersible secara efektif. Ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama perhatikan mesin secara berkala. Itu kita harus perhatikan pemeriksaan mesin pompa setiap bulan atau 2 bulan sekali untuk memastikan kelancarannya dan juga mengidentifikasi kemungkinan ada kerusakan atau pada gangguan mesin. Selanjutnya ada pastikan daya listrik yang memadai. Maksudnya untuk periksa tegangan yang mensuplai pompa air. Jadi memastikan tidak ada lebih atau kekurangan daya listrik yang diperlukan. Jadi eh, pompa dapat mengalirkan air dengan yang cukup besar gitu. Untuk selanjutnya pemeriksaan motor. Jadi lakukan pemeriksaan motor itu setiap bulan atau 2 bulan sekali. Itu untuk memastikan bahwa impeller bekerja dengan baik dan tidak mengalir keluar. Selanjutnya ada pemeriksaan impeller, tentunya pembersihan setiap minggu itu juga bisa sampai 2 bulan sekali. Selanjutnya ada pencegahan kelebihan panas. Nah, jadi pemeriksaan sistem pemantauan level sumur untuk memastikan pompa submersible itu beroperasi tanpa cairan pelumas itu sangat bahaya. Makanya harus diperiksa dan itu bisa menimbulkan kelebihan panas. Jadi kita harus menjaga gitu atau tetap terjaga dengan optimal pekerjaannya. Terus selanjutnya ada penggantian komponen. Nah, jika ada komponen yang rusak itu segera dilakukan pergantian seperti impeller yang rusak, motor yang rusak, dan juga kabel yang mungkinan rusak dan putus. Selanjutnya pembersihan filter. Pembersihan filter pompa itu setiap bulan atau 2 bulan. Untuk memastikan tentunya filter yang baik atau tidak kotor itu bisa mengakibatkan kerusakan pada pompa. Jadi harus dibersihkan gitu. Selanjutnya ada pemantauan kondisi kabel dan selang. Untuk pemeriksaan ini setiap 2 bulan atau sebulan minimal untuk memastikan tidak adanya rusak atau kebocoran daya arus listrik. Nah, selanjutnya ada perawatan yang tepat. Jadi perawatan itu
tidak ada yang kebocoran, tidak ada karat atau kerusakan mekanis lainnya. Jadi lakukan perbaikan dan perawatan yang tepat itu untuk memastikan pompa submersible itu berjalan dengan baik. Jadi kemampuan untuk mencegah masalah, menjaga kinerja optimal, meningkatkan keamanan operasional, menghemat biaya, dan memperpanjang umur pakai pompa itu eh, salah satu manfaat dari inspeksi berkala pompa submersible secara efektif. Jadi simpulannya, pompa submersible merupakan jenis pompa air yang dirancang bekerja di bawah permukaan air. Jadi inspeksi berkala pompa submersible ini merupakan langkah penting untuk mencegah adanya kerusakan dan bisa memperpanjang umur pompa. Dengan melakukan inspeksi ini secara berkala, jadi kita dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini gitu, dan juga menjaga kinerja optimal pompa, meningkatkan keamanan operasional, menghemat biaya perbaikan, dan tentunya memperpanjang umur pakai pompa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.